Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan tak lupa saat ini saya juga mengucapkan selamat tahun baru, hari yang ke-19, bulan yang pertama di tahun 2021 ini. Semoga tahun ini kita semakin hari semakin semangat, tetap bersyukur dan bersukacita menjalani hari-hari kita ke depan di dalam pimpinan Tuhan. Apapun situasi yang sedang terjadi di sekeliling kita, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memelihara dan menjaga kita sepanjang tahun 2020. Begitu banyak hal yang terjadi, tetapi kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita tahu semua ini karena anugerah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan renungan pagi ini dengan tema firman Tuhan, yaitu pesan profetik untuk tahun 2021. Firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di saat ini kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan baru yang diberikan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita sepanjang tahun ini. Kesempatan yang kita nikmati yang mungkin tidak dinikmati dan dialami oleh orang-orang lain. Dan di tahun yang baru ini masih di tengah situasi yang tidak pasti, di masa-masa pandemi, masa-masa yang penuh dengan berbagai hal. Sangat banyak yang terjadi di sekeliling kita. Banyak orang-orang yang kita kenal yang sudah pergi mendahului kita. Bahkan terjadi bencana, longsor, bahkan yang terbaru adalah jatuhnya pesawat Sriwijaya yang memakan korban 56 orang. Dan kita sangat mengucap syukur memiliki Tuhan Yesus yang memberikan jaminan dan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua. Dan ada 3 hal yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani kehidupan di tahun 2021, yaitu yang pertama, kesempatan baru di tahun 2021 untuk kita bisa ada dan menjalani kehidupan kita dengan lebih baik lagi, dan memberikan hal-hal yang terbaik dari hidup kita sebagai jejak yang kita tapaki hari demi hari dan langkah demi langkah sepanjang tahun 2021. Yang kedua yaitu harapan baru bagi kita untuk kita menjalani kehidupan di tahun 2021. Harapan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita adalah harapan yang luar biasa. Dan kita bersyukur memiliki harapan yang Tuhan jaminkan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kepastian akan masa depan yang indah dan kehidupan kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk kita tetap melangkah dengan semangat baru dan menjalani kehidupan kita sepanjang tahun 2021 ini dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, agar supaya kita boleh melihat hal-hal indah yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan kita sangat bersyukur memiliki Bapa yang sungguh baik dalam hidup kita, yang selalu mengasihi kehidupan kita. Bapa yang penuh kasih itu tetap mau menuntun kehidupan kita untuk melangkah di tahun 2021. Dan pesan profetik bagi kita semua di tahun ini yaitu kita menjadikan tahun 2021 sebagai tahun berdoa pribadi lebih dari sebelumnya. Sebab ada banyak rahasia-rahasia besar yang Tuhan akan bukakan bagi kita pribadi maupun di dalam umat Tuhan secara global. Dan ada kemenangan-kemenangan besar yang Tuhan sediakan bagi kita umat-umat Tuhan. Kalau kita boleh menjalani hal-hal luar biasa di tahun yang sudah lewat, tahun 2020, dan ada banyak hal-hal indah, mujizat-mujizat yang kita alami, ada kemenangan yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Kalau saat kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Di dalam kita pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar. Di dalam kesulitan, Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang luar biasa, yang indah, yang membuat kita tetap
ada sebagaimana kita ada. Puji nama Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita secara pribadi, dan Tuhan ingin agar kita menjalin hubungan yang lebih erat lagi, yaitu kita menjalin komunikasi dengan Tuhan secara pribadi lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Sebagaimana kita umat Tuhan ketahui bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Jika kita tidak bernapas, kita tidak hidup atau kita mati. Berarti jika kita tidak berdoa, maka kehidupan rohani kita juga kering dan lama-lama bisa mati. Memang sebagai anak Tuhan kita selalu berdoa setiap hari, namun kadang cara kita berdoa hanya sekedar saja. Karena itu Tuhan ingin kita meningkatkan jam-jam doa pribadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melakukan doa dengan sungguh-sungguh agar supaya lewat doa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, namun Tuhan juga ingin berkomunikasi dengan kita, dan Tuhan ingin berbicara kepada kita secara pribadi, menyampaikan hal-hal rahasia untuk pribadi kita, masa depan kita, atau untuk hal-hal yang terjadi secara global. Dan semua ini akan terjadi jika kita bangun komunikasi dengan Tuhan dan meluaskan Tuhan bekerja lewat Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita untuk menyatakan apa yang Tuhan mau nyatakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap mau berdoa kepada Tuhan. Dalam kesulitan-kesulitan kita mau tetap berdoa. Dalam sakit pun kita mau tetap berdoa. Dalam pergumulan apapun kita mau tetap berdoa. Dan bahkan di dalam keberkatan Tuhan pun kita mau tetap berdoa. Karena Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita sepanjang tahun 2020, dan Tuhan yang sama yang akan memelihara kehidupan kita sepanjang tahun 2021. Dan dengan 3 hal yang telah Tuhan karuniakan pada kita, yaitu kesempatan baru, harapan baru, dan kepastian dari Tuhan buat kita, membuat kita lebih semangat lagi untuk maju ke depan, untuk melakukan hal-hal yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, dan meraih kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Orang-orang yang menang bukanlah orang-orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang-orang yang menang adalah orang-orang yang pernah gagal, tetapi mereka bangkit dari kegagalan tersebut dan bangkit berdiri dan maju mengerjakan semua hal dengan sungguh-sungguh, akhirnya mendapat kemenangan yang Tuhan karuniakan. Kemenangan besar yang Tuhan Yesus alami, yaitu saat di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Tuhan Yesus sudah menanggung semua dosa, sakit penyakit kita, masalah-masalah kita, pergumulan berat kita, dan Tuhan Yesus sudah menang dan mengaruniakan kemenangan bagi kita. Karena itu mari kita semua mau tetap bertahan setia mengiring Tuhan Yesus Kristus sampai akhir, sampai langkah kita yang terakhir, sebab kita tahu Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Mari tetap maju dengan pertolongan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua akan bisa menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah renungan yang kita sama-sama belajar untuk hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan lewat doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah memelihara seluruh kehidupan kami semua sepanjang tahun 2020, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang 2021 di tahun yang baru ini. Biarlah pemeliharaan Tuhan yang sama berlaku dalam setiap kehidupan kami semua. Biarlah tahun 2021 ini kami lebih meningkatkan jam-jam doa pribadi kami, karena ada banyak rahasia yang Tuhan ingin beritahukan kepada kami. Bahkan Tuhan juga memberkati kami dengan kemenangan-kemenangan yang kami
Tuhan karuniakan bagi kami, bahwa kami berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi sesuai kehendak-Mu, agar kami lebih dekat kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kami, dan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga memberkati aktivitas umat-Mu sepanjang hari ini, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi, dalam pelayanan, dalam aktivitas apapun. Biarlah Tuhan memelihara, memberkati kami semua seturut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu. Biarlah pemeliharaan tangan kasih Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah kita semua tetap ada di dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan kita senantiasa. Haleluya, amin.